Halo teman-teman semua, kalian pernah gak sih kepikiran kenapa harga barang dari luar negeri bisa lebih mahal atau bahkan gak tersedia sama sekali di Indonesia? Nah, itu semua berkaitan dengan yang namanya instrumen kebijakan perdagangan internasional. Jadi, kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan peraturan pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan internasional. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif, pajak yang dikenakan pada barang impor. Misalnya kalau pemerintah ingin melindungi industri sepatu dalam negeri, mereka bisa menaikkan tarif untuk sepatu dari luar negeri supaya harganya jadi lebih mahal. Yang kedua ada kuota. Kuota adalah batas maksimal jumlah barang yang boleh diimpor. Yang ketiga ada subsidi, yaitu bantuan dari pemerintah kepada produsen lokal supaya mereka bisa menjual produk dengan harga yang bersaing. Selanjutnya ada larangan impor atau embargo. Ini berarti suatu negara itu tidak mengizinkan barang dari negara tertentu untuk masuk. Alasannya bisa karena konflik politik, keamanan, atau karena barang tersebut tidak memenuhi standar tertentu. Kelima ada standar teknis dan kesehatan. Barang impor harus memenuhi syarat seperti standar keamanan, kebersihan, atau sertifikasi halal. Misalnya makanan dari luar negeri harus punya label komposisi yang jelas dan lulus uji kesehatan. Dan yang terakhir ada perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, World Trade Organization atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Lewat perjanjian ini, negara-negara sepakat untuk mengurangi hambatan perdagangan dan membuat aturan yang adil dan transparan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak kebijakan perdagangan internasional. Jadi, dampak kebijakan perdagangan internasional itu bisa membawa dampak positif dan juga negatif. Di sisi positif, produsen lokal itu jadi lebih terlindungi, ekonomi nasional itu bisa tumbuh, dan lapangan kerja bisa bertambah. Tapi di sisi lain, kalau terlalu protektif, konsumen itu bisa dirugikan karena pilihan barang itu menjadi terbatas dan harga cenderung lebih mahal. Selain itu, negara mitra bisa merasa dirugikan dan membalas dengan kebijakan serupa yang bisa memicu konflik dagang. Salah satu contoh paling terkenal dan relevan adalah konflik dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan juga China. Kedua negara saling menaikkan tarif impor satu sama lain, akibatnya harga barang dari kedua negara tersebut naik, perusahaan terus rugi, dan perdagangan dunia itu jadi terganggu. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan punya dampak global bukan cuma lokal. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa setiap keputusan dalam kebijakan perdagangan itu harus dipertimbangkan secara matang. Dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh negara yang bersangkutan, tetapi juga oleh masyarakat dunia secara keseluruhan.